Kali ini saya membawa sebuah flavor wheel. Mungkin pada flavor wheel ini nanti bisa saya jelaskan sedikit di flavor wheel ini. Halo, selamat datang kembali bersama saya Guritno. Kali ini saya membawakan kopi yaitu Papua, Kenya, Brasil, dan Guatemala. Kita lihat dulu untuk deskripsinya. Papua Wamena ini untuk prosesnya yaitu wash atau full wash. Kemudian untuk varietasnya yaitu Lini S795 serta ada Tipika. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya berikan. Kemudian untuk Kenya ini adalah Kenya AB Tamu. Ini untuk prosesnya ini juga full wash. Kemudian untuk varietasnya yaitu SL28 serta ada SL34 nya. Kemudian untuk Brasilnya ini dari La Torre and Dutch Santa Clara. Untuk prosesnya yaitu natural. Kemudian untuk varietasnya yaitu Yellow Caturra. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Guatemala. Guatemalanya ini yaitu dari WW Tenango. Dan untuk prosesnya yaitu full wash. Varietasnya di sini hanya tertulis mix varietas. Kita hidupkan dulu untuk airnya. Seperti kemarin kita memakai suhu air 93 derajat karena ini adalah cupping bean atau kita menguji cita rasa dari sebuah bean atau kopi. Seperti itu. Kita siapkan dulu juga untuk timernya. Waktu seduhnya itu yaitu berkisar 4 menit. Setelah itu nanti kita ambil bagian atasnya atau kremanya, baru nanti kita bisa mencicipnya. Sambil menunggu matang, kita akan cek dulu untuk fragrance-nya. Kita mulai dari sebelah sini, yaitu Papua. Fragrance dari Papua ini lumayan menyengat. Untuk dry-nya, dengan aromanya itu seperti dia terkesan nati dan juga ada kesan-kesan seperti manis-manis gula. Lebihnya seperti brown sugar, seperti itu, tetapi ketika di fragrance. Kemudian untuk Kenya, tercium aroma manis. Setelah itu juga ada aroma manis-manis seperti buah, manis-manis gula. Seperti itu ada di Kenya. Jadi sangat berbeda sekali dengan Papua, seperti itu. Kemudian untuk Brasil, di Brasil saya lebih menemukan kesan yang lebih gelap atau kecenderungan dia itu lebih seperti coklat, seperti itu untuk dari segi aromanya, tapi ketika kering begitu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Guatemala. Di Guatemala ini dia ada aroma yang manis. Dan manisnya ini hampir mirip seperti Kenya. Terdapat manis buah juga, tapi tidak sekencang Kenya. Seperti itu. Dan untuk aroma seperti gula-gulaan itu di Guatemala ini malah cenderung tidak ada. Seperti itu. Suhu sudah mencapai 93 derajat. Sepertinya kita akan seduh aja. Seperti itu. Kita mulai dari Papua. Ketika cupping, apabila kita tidak memiliki gelas yang sesuai dengan protokol, kita bisa menggunakan timbangan. Dengan gramasi binnya nanti berkisar sekitar 10 gram. Dengan airnya nanti berkisar 180 gram. Untuk menyesuaikan konversinya. Kita 4 menit seperti itu. Kita tunggu dulu. Ini kita cari dulu untuk aroma basahnya atau biasa disebut dengan wet aroma. Jadi ini aroma sebelum kita sebak untuk kremanya ini. Seperti itu. Tadi yang ketika fragrance tadi keluar seperti nati, sekarang ketika wet aromanya ini lebih berkesan dia cukup manis. Brown sugarnya itu cukup meningkat pada fase ketika wet aroma.
untuk di bin Papua. Dan untuk semua roastingan ini berasal dari Asteri, Roastery dan Grocery. Cukup menarik pula ini. Pada bin Kenya ini juga begitu. Manis, buah seperti buah tropis dan juga sedikit seperti buah beri mungkin. Itu terdapat pada wet aroma di bin Kenya dari Asteri ini. Sedangkan untuk Brazil, pada wet aromanya kesan coklat itu tadi sedikit menipis, namun dia memunculkan aroma manis seperti gula, lebih tepatnya seperti gula pasir atau mungkin biasa disebut dengan sugar cane, seperti itu. Oh ya, lanjut ini dulu sebentar. Pada Guatemala ini kesan gula-gulaan seperti aromanis mungkin ya, dia seperti gula yang sedikit terbakar tapi bukan burn. Maksudnya itu dia nggak gosong, dia lebih kayak kayak aromanis, mungkin kayak permen-permen gulali itu seperti di Guatemala ketika wet aroma. Dan satu hal lagi, kali ini saya membawa sebuah flavor wheel. Mungkin pada flavor wheel ini nanti bisa saya jelaskan sedikit di flavor wheel ini. Di sini saya ada beberapa flavor wheel. Ini yang standar SCA. Seperti ini. Kemudian ini adalah flavor wheel dari Seniman Coffee yang bekerjasama dengan 5758, itu dari Indonesia. Kemudian satu lagi ini saya dapat flavor wheel ini dari Counter Culture Coffee. Kalau saya lihat ini cukup lengkap karena terdapat ada body description, kemudian ada adjektif dan intense system for coffee, seperti itu di sini. Ini ada dua, sebenarnya ini sama ini, cuma beda penggambaran aja, seperti itu. Teman-teman pasti juga bertanya, apakah kopi itu ketika kita mencicip itu ribet nggak sih? Seperti itu pasti. Sebenarnya itu enggak sih. Ini adalah berdasarkan seperti pengalaman dan juga ingatan kita masing-masing dalam mengingat setiap kita melakukan, baik itu mencium aroma buah ataupun juga memakan buah tersebut. Katakanlah seperti pisang, kita tahu aroma pisang itu seperti apa, itu pasti tersimpan dalam memori kita. Hanya kita ke kopi ini, kita hanya harus memunculkan kesan-kesan seperti itu. Sebentar, saya lanjutkan dulu sedikit. Oh ya, jadi untuk dalam memulai sebuah uji cita rasa kopi itu tadi, ada lebih bagusnya itu kita sudah memahami diri kita sendiri seperti itu, agar kita bisa memunculkan rasa-rasa buah tersebut. Istilahnya itu sinkron dengan apa yang ada di kopi. Jadi kita nggak mengada-ada, istilahnya seperti itu. Kita simak dulu iremanya. 1, 2, 3. Hal-hal seperti ini semuanya harus dilakukan secara sama. Apabila ini diputar ke kanan 3 kali, sini pun juga sama 3 kali, seperti itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, seperti itu. Pada penampilan krema di 4 kopi ini, kita bisa lihat di mana bin-bin dari Asteri ini cukup fresh. Karena apa? Pada bagian krema-krema ini dia terlihat cukup kental, kemudian
warnanya cukup golden, kecuali pada bean yang di Brasil ini dia terlihat cukup gelap. Dia lebih ke brownie, tidak segold dari Papua, Kenya ataupun pada Guatemala seperti itu. Biasanya pada bean-bean yang lebih gelap akan mengesankan aroma sedikit lebih pahit, sedikit dia itu lebih strong gitu daripada bean dengan karakter yang lebih terang seperti itu. Kita akan ambil satu-satu. Caranya seperti ini, dengan 2 sendok cupping atau cupping spoon biasanya. Mungkin kalau teman-teman belum punya, bisa menggunakan semacam sendok sop barangkali, karena aku tipenya seperti ini. Ini untuk yang Brazil, bisa terlihat untuk kremanya ini cukup lumayan gelap. Ada baiknya sebenarnya ketika kita melakukan cupping, kita itu bersama-sama atau tidak sendiri. Ada baiknya seperti itu. Karena apa? Karena pada uji cita rasa kopi ini akan lebih valid ketika kita itu cupping itu dengan kira-kira itu 3 orang, karena akan memunculkan sedikit perdebatan, dan di situ nanti kita akan melakukan sebuah musyawarah dan juga penyamaan dari cita rasa si kopi ini. Seperti itu dimaksudkan agar tidak ada yang namanya subjektif dari pribadi masing-masing ketika mengecap rasa dari kopi tersebut. Terkadang kan ada beberapa orang itu yang, oh saya suka natural, oh saya lebih suka bean dari daerah A, saya suka bean dari daerah B, saya suka proses dari yang A, saya lebih suka proses yang B, seperti itu. Akhirnya ketika dia mendapatkan bean-bean tersebut, biasanya dia akan menilai lebih tinggi. Ada kecenderungan dari subjektif si orang tersebut seperti itu. Sedangkan dalam menguji cita rasa kopi ini, kita diwajibkan untuk objektif, apa adanya dari si kopi tersebut. Kalau dia pahit, kita bicarakan pahit. Kalau dia manis, kita bicarakan manis. Manisnya apa, pahitnya apa, seperti itu. Kita lihat dulu dari Papua. Papua untuk aromanya ini tadi, dia memunculkan brown sugar dan juga seperti coklat, dan coklatnya ini lebih seperti dark coklat. Sebentar saya tulis terlebih dahulu mungkin agar saya lebih mengingatnya. Untuk aromanya ada seperti dark coklat dan juga brown sugar seperti itu. Kemudian kita akan seruput 1 kali dulu. Belum terasa sebenarnya. Bean Papua ini untuk kesan coklatnya cukup menonjol ketika kita rasa, dan untuk manis seperti brown sugarnya itu dia sedikit lebih tipis untuk di flavornya seperti itu. Dan pada bean Papua ini saya ulangi lagi, untuk acidity-nya dia itu lebih berkesan seperti manis buah-buah, dia lebih seperti berry, tapi dia itu cukup tipis di sini, agak samar. Tapi saya hanya bisa bilang ini seperti manis buah berry seperti itu. Dia manisnya itu nggak terlalu manis banget, tapi juga ada sedikit asamnya sedikit seperti itu untuk pada Papua ini. Dark coklat di ending itu cukup terasa, atau bisa dibilang dengan aftertaste seperti itu. Itu cukup terasa sekali pada Papua.
Oh ya, ketika tadi saya sedikit mengecap di akhir, saya nemu kayak kesan milk coklat seperti itu. Untuk aftertaste-nya ini dia itu cukup pendek atau biasa disebut dengan short aftertaste, tapi dia clean, nggak begitu mengganggu. Istilahnya itu tidak ada yang mengganggu, bukan tidak begitu mengganggu. Maksud saya tidak ada yang mengganggu dari bin Papua ini. Istilahnya ada kesan-kesan gosong atau apa, di sini tidak ada. Kita coba untuk yang Kenya. Pada bin Kenya ini manis-manis buah beri, manis-manis gula, itu cukup terasa. Oh ya, saya tadi lupa belum melakukan untuk uji aromanya. Aroma buah-buahan, tapi pada Kenya ini aroma buah berinya ini cukup terasa. Kalau saya sendiri itu lebih berkesan seperti buah raspberry sepertinya. Dia di pikiran saya itu cukup merah, terus dia itu manis, matang gitu, dan nggak ada yang namanya aroma yang pahit. Bahkan seperti kesan pahit-pahit coklat seperti itu tidak ada di sini. Pada acidity Kenya ini, dia mengeluarkan acidity seperti malic atau disebut dengan malic acid, biasanya seperti itu. Kesan dari acidity malic acid ini lebih pada buah-buah seperti orange, kemudian buah berry seperti itu, biasanya dikesankan dengan malic acid. Begitu. Kemudian untuk aftertaste dari Kenya ini, kita coba lagi dulu. Dia itu kesannya itu manis, jadi dia tidak ada kesan teh di sini. Cuma manis di sini ini, menurut saya pribadi itu dia itu lebih seperti buah-buah yang tropis seperti itu. Dan untuk kesan teh sepertinya di sini tidak ada. Tapi coba nanti kita ulang lagi, apakah nanti memunculkan kesan teh pada kopi Kenya ini. Terkadang memang kopi-kopi ini ketika kita melakukan uji cita rasa kopi, mulai dari ketika dia panas, ketika dia warm, ketika dia nanti hot, warm, kemudian biasanya disebut dengan tepid atau cold seperti itu, dia bisa berubah untuk rasanya. Dan ada pula yang tetap konsisten dari segi rasanya tersebut. Dan memang benar, sepertinya memang tidak ada kesan teh pada Kenya ini. Dia lebih mengesankan seperti manis-manis buah. Ada sedikit karakter bunga-bungaan di Kenya ini, tapi itu cukup tipis. Dan mungkin entah nanti saya akan nulis apa tidaknya, saya belum tahu. Mungkin nanti kita harus coba lagi dulu agar benar-benar apakah ini terdapat kesan bunganya. Saya sendiri juga takut apabila saya memberikan suatu persepsi rasa yang kemudian nanti ketika teman-teman coba, di sini juga tidak muncul seperti itu. Kita coba untuk berhasilnya. Kesan dark coklat, terus dia sedikit ada kesan-kesan nati, tapi ini saya masih belum tahu natinya di sini ini termasuk nati yang baik atau buruknya. Tapi yang jelas ini ada natinya, cukup kerasa. Mungkin dia nanti ketika dia lebih turun suhunya, mungkin dia akan lebih keluar lagi untuk rasanya seperti itu. Di sini, di Brazil ini, ketika saya cium aromanya, memunculkan kesan pertama ada brown sugar, yang kedua ada kesan nati, dan natinya itu
lebih seperti, kalau menurut saya pribadi itu kayak, mungkin pernah mencium aroma sirup hazelnut seperti itu. Dia ya hampir seperti itu. Ada kesan-kesan manis, juga ada kesan-kesan dari sedikit seperti kacang, cuma kacang-kacangannya itu seperti sirup-sirup hazelnut. Terserah mau mencoba dengan sirup hazelnut merek ABC itu terserah. Tapi di sini kesannya seperti itu. Dark coklat, kemudian flavor orange, tapi sedikit tipis di sini. Setelahnya itu samar, biasanya disebut dengan hint orange seperti itu. Ketika kita nanti tulis untuk notes-nya itu ada di sini. Dan untuk aftertaste-nya itu cukup panjang. Dia dibarengi kesan-kesan coklat, yang coklatnya itu cukup dark. Jadinya itu pahitnya di sini itu pahit-pahit coklat, bukan pahit karena gosong dari roasting, dari proses roasting. Seperti bisa kita lihat juga di sini untuk mesin-mesinnya. Ini untuk yang Guatemala. Oh ya, saya cium aromanya terlebih dahulu aja. Bin dari Guatemala ini aromanya cukup manis. Dia manisnya ini seperti gula pasir atau gula tebu, yang biasa disebut dengan sugarcane. Di Guatemala ini cukup terasa sekali untuk aroma dari sugarcane tersebut. Dan kemudian ketika tadi saya coba, kesan manis seperti gula itu masih terasa pula ketika kita seruput. Begitu. Kita coba lagi. Kita cari acidity-nya. Menurut saya pribadi, untuk acidity dari Guatemala ini dia itu cukup acidity yang lebih manis, biasanya disebut dengan malik itu tadi. Dan di sini kesannya itu seperti buah-buah tropis. Untuk spesifikasinya saya masih belum nemu ini manisnya ini seperti buah apa. Tapi kalau saya pribadi tadi saya sempat ngerasa kalau di acidity-nya ini lebih seperti buah nanas, begitu. Mungkin nanti kita akan seruput lagi aja dulu untuk lebih mengetahui dari bin-bin dari Asteri ini. Ending atau dari aftertaste pada kopi Guatemala ini diakhiri dengan long sweetness, atau dia aftertaste-nya itu cukup panjang tapi dia itu manis. Dan tidak ada kesan buah-buahnya di sini di Guatemala untuk aftertaste-nya. Tapi untuk acidity-nya tadi seperti saya bilang lebih mengesankan seperti nanas, dan juga untuk flavornya tadi lebih seperti sugarcane, seperti itu. Keempat bin ini saya rasa cukup baik, cukup bagus pula. Hanya saja untuk pada Brazil, mungkin karena roastingan dari Asteri ini dia memilih roastingan yang lebih gelap daripada ketiga bin ini, atau dari Papua, Kenya sama Guatemala, Brazil ini lebih gelap. Saya pribadi mungkin menurut saya pribadi mungkin dari pihak Asteri mungkin mengkhususkan Brazil ini untuk ke arah espresso roast atau untuk ke ranah espresso, berbeda dengan ketiga bin ini. Seperti Papua ini dia kecenderungan coklatinya itu ya ada, tapi tidak sekencang Brazil ini pula sih ketika tadi saya icip. Tapi untuk aromanya memang di sini cukup lumayan untuk coklatinya. Dan ini kalau dibuat filter atau biasanya mungkin teman-teman nyebutnya langsung ke ranah V60 seperti itu, yang sebenarnya itu bagian dari manual brew, atau untuk prosesnya biasa disebut dengan pour over. V60 itu alat begitu. Itu
Papua ini cocok, Kenya, Guatemala ini lebih cocok lagi. Dia acidity-nya itu mellow, nggak kenceng-kenceng banget, dia itu manis. Itu untuk kopi-kopi filter itu sangat cocok. Mungkin ada pula yang bertanya, apakah Kenya, Guatemala ini bisa nggak sih di roasting untuk espresso roast? Sebenarnya bisa. Hanya saja mungkin kesan-kesan manis ini tadi ketika nanti dilakukan pulling shot pada mesin espresso, benar atau tidaknya saya juga tidak tahu. Tapi ketika ini difilter, ini lumayan cukup cocok. Dia sangat cocok sekali untuk kopi filter. Dan untuk Brazil ini memang dari saya pribadi pun ketika dibuat untuk espresso, saya memang suka espresso dengan bean Brazil karena coklat, terus manis gula, orange itu ketika di espresso cukup enak lah. Kemudian ketika nanti dicampur dengan susu atau kita buat cappuccino, piccolo, kalau saya pribadi sih lebih suka ke piccolo, kecil, mungil, tapi kopinya nendang gitu. Kali ini kita akan menjelaskan dari Papua, terus kemudian Kenya, Brazil, dan Guatemala yang sudah kita lakukan cupping tadi atau uji cita rasa kopi. Dari bean Papua ini, penjelasan dari saya untuk fragrance dan aromanya menurut saya ini di angka sekitar 7,25an, kemudian untuk flavornya juga sekitar 7,25, acidity berkisar 7 dengan intensitasnya itu low to medium, kemudian untuk bodinya juga 7, dan untuk level dari body tersebut berkisar intensitasnya itu thin to medium, serta yang terakhir yaitu aftertaste itu sekitar angka 7. Dan untuk balance dari semua rasa ini saya kasih angka 7 pula. Ini penjelasan untuk notes-nya. Kemudian penjelasan notes-nya untuk di Papua dulu ya, ini tadi ya. Di Papua ini aromanya di dark coklat dan juga brown sugar. Kemudian untuk flavornya juga ada dark coklat, juga ada orange, kemudian ada brown sugar pula di situ. Kemudian untuk acidity-nya saya cenderung lebih pada malic acid yang kecenderungnya itu pada seperti buah orange. Dan untuk levelnya tadi low to medium sudah saya jelaskan tadi. Untuk bodinya ini di thin to medium dengan teksturnya itu yang round dan juga creamy, seperti di mulut itu penuh. Kemudian untuk kesan-kesan coklatnya itu juga penuh pura di mulut. Dan untuk aftertaste-nya saya merasakan seperti milk coklat tapi cukup pendek, atau biasa disebut dengan short aftertaste, dengan spesifikasinya itu lebih ke milk coklat begitu. Kemudian untuk bean Kenya, dari fragrance aromanya ini saya kasih skor 7,25. Kemudian untuk flavornya ini ke 7,5. Kemudian untuk acidity-nya 7,25, bodinya ini juga di 7,25. Kemudian untuk aftertaste-nya juga 7,25 dengan intensitas acidity-nya ini di level low to medium, dan juga level untuk bodinya ini di thin to medium. Begitu pula untuk balance-nya ini saya kasih nilai 7,25. Sedangkan untuk spesifik dari rasanya, untuk aromanya sendiri, setelah tadi saya cupping beberapa kali, menunjukkan kesan seperti caramelize dan juga maple syrup, seperti itu. Jadi seperti proses gula-gula yang ingin dibuat seperti gulali, tapi ini pada fase prosesnya, makanya saya sebut dengan caramelize. Kemudian ada kesan seperti maple syrup juga, dan juga ada pula flavor di sini berries. Kalau secara pribadi dari saya menunjukkan kesan seperti raspberry
dan juga ada kesan brown sugarnya, dan juga ada kesan seperti honey begitu. Untuk acidity-nya ini juga masih sama, yaitu pada malic acid dan juga berries. Dan untuk levelnya tadi low to medium. Untuk body di Kenya ini kan tadi thin to medium, dan teksturnya ini berkesan juicy. Jadi kesannya itu seperti kita meminum jus buah gitu. Untuk aftertaste-nya ini cukup pendek, namun di sini tidak ada kesan-kesan seperti coklat seperti pada bean yang kita cupping tadi, yaitu Papua tadi. Di sini hampir keseluruhan baik di awal maupun ketika kita masuk ke mulut itu overallnya itu dia itu manis atau biasa disebut dengan overall sweet. Untuk penjelasan secara spesifiknya, menurut saya pribadi itu lebih seperti manis-manis madu atau honey, biasanya seperti itu. Untuk yang nomor 3 yaitu Brazil, saya kasih nilai 7 untuk fragrance aromanya, kemudian untuk flavornya 7, acidity 7, body 7, aftertaste 7, balance-nya juga 7, dengan intensitas acidity-nya itu di low to medium. Kemudian untuk bodinya juga untuk bodinya di sini ada kenaikan tadi ketika dia lebih dingin, atau pada fase warmnya tadi dia sedikit meningkat untuk bodinya, yaitu di level-level medium begitu. Untuk penjelasan spesifiknya, aromanya ini mirip seperti hazelnut, kemudian juga ada kesan-kesan seperti dark coklat karena itu cukup terasa sekali. Dan untuk flavornya di sini itu dark coklat dan juga ada hazelnut, kemudian sedikit ada kesan seperti gandum sereal, tapi dia mewujudkan seperti grain, biasanya sebetulnya tadi di grain, biasanya GRAIN, grain seperti itu. Untuk acidity-nya seperti sudah saya jelaskan, low to medium. Dia juga memiliki acidity malic acid. Bagi saya malic acid pada Brazil ini seperti Papua, dia juga kesannya itu seperti orange, tidak terlalu manis tapi juga tidak terlalu asam juga untuk acidity-nya. Kemudian untuk body yang thin to medium, tekstur pada Brazil ini dia itu creamy atau teksturnya itu cukup creamy. Untuk aftertaste-nya dia cukup panjang dengan kesan-kesan seperti dark coklat begitu. Dan untuk yang terakhir yaitu Guatemala, fragrant aromanya ini saya kasih nilai 7,25. Kemudian untuk flavornya 7,25. Acidity juga untuk acidity-nya saya kasih nilai 7. Kemudian untuk body saya kasih nilai 7. Balance-nya 7 dari keseluruhannya itu. Aftertaste-nya di 7,25. Kemudian untuk intensitas dari acidity-nya ini yaitu low to medium, dan juga level dari body ini juga di thin to medium begitu. Untuk notes-nya pada aroma dari Guatemala roastingan dari Asteri Grocery ini, dia aromanya itu cukup seperti buah-buah tropis yang manis. Jadi saya tulis di sini sweet tropical fruit, dan juga ada kesan seperti manis madu, honey begitu. Untuk flavornya sendiri sugar cane atau manis gula pasir atau gula tebu itu cukup terasa di bean Guatemala ini. Dan untuk pineapple dan juga floral ini hanya ngehin aja, jadi samar. Floralnya ini di akhir, di tengahnya itu seperti buah tropis, yang menurut saya pribadi itu seperti pineapple begitu. Untuk acidity-nya ini kan low to medium dengan malic acid, serta dia kesannya itu lebih seperti tropical fruit tadi. Untuk bodinya yang thin to medium, dan untuk teksturnya sendiri di Guatemala ini dia itu silky, jadi dia itu licin gitu di mulut dan langsung masuk gitu. Untuk aftertaste-nya juga pendek,
short aftertaste dengan spesifikasinya itu hint floral atau mengesankan seperti aroma-aroma bunga-bungaan, tapi dia itu samar, tidak begitu jelas lebih ke bunga apa. Biasanya kalau cukup jelas kan entah itu jasmine atau mungkin chamomile gitu kan bisa, tapi dia itu hanya ngehin aja di floralnya begitu. Oh ya, sedikit saya jelaskan dulu untuk mempermudah mungkin teman-teman kalau nanti mau cupping sendiri. Kok bisa sih dari kopi ini kita nemu rasa apa ya tadi? Dark coklat, kita nemu rasa seperti caramelized maple syrup. Kok bisa sih? Caranya bagaimana? Padahal mungkin ada yang bilang bahwasanya kopi itu pahit lah, kopi itu hitam gimana lah, seperti itu. Itu ya biasa sih persepsi orang. Saya jelaskan dulu di mana kopi dengan jenis Arabica kemungkinan besar rasa pahit itu nanti sangatlah tipis. Apabila itu bukan karena faktor roasting. Apabila di roasting secara gelap, mungkin Arabica itu tadi akan memunculkan kesan pahit. Tapi apabila itu nanti di roasting di level-level yang terang seperti itu, pahit itu nanti cukup tipis sekali. Dia akan memunculkan kesan-kesan yang asam seperti itu, dan juga kesan manis dari kopi itu juga akan muncul begitu. Sekarang kita pakai ini. Saya kan ada 3 ini. Ada mungkin sebentar. Tata dulu. Ini yang dari SCA tadi. Terus kemudian ini yang dari Seniman Roastery yang bekerja sama dengan 5758. Kemudian ini dari Counter Culture Coffee Tester Flavor Wheel begitu. Seperti ini. Kalau belakangnya sama, ini juga dari begini, maaf. Dari Counter Culture Coffee Tester Coffee Wheel ini. Tester Flavor Wheel begitu. Mungkin akan saya jelaskan dulu yang dari SCA aja. Jadi begini. Sistemnya SCA ini adalah versi yang terbaru. Dari sini ini cara bacanya ini sebentar. Biar lebih enak. Oh begini. Enaknya jadi begini. Agak gini. Nah. Ini kita bagi menjadi 2. Ini kita bagi menjadi 2. Di mana bagian kiri untuk yang bawah ini, terutama yang bawah ini, itu mengesankan kesan-kesan yang seperti biasanya disebut dengan aromatic tint, biasanya seperti itu. Dan untuk yang di sebelah kanan ini, hampir keseluruhan ini dia itu lebih berkesan pada buah-buahan atau note-note yang bagus. Sedangkan untuk di sebelah kiri ini dia itu notes atau notes coffee yang sebenarnya itu tidak diharuskan ada pada kopi. Entah itu nanti bisa karena faktor dari si green bean atau faktor dari penyimpanan, faktor dari proses penanaman yang mungkin dengan kualitas yang kurang bagus yang menyebabkan dari akarnya muncul faktor-faktor seperti ini. Begitu. Tadi seperti saya sebelum melangkah ke sini, ini cara bacanya itu dari dalam. Semisal katakanlah kita seruput pertama kopi itu. Oh, dia itu manis. Oh, berarti masuknya sweet nih. Kan gitu kanan. Manisnya kemana kan gitu. Apakah itu manis buah? Apakah itu manis coklat? Atau mungkin dia manis-manis karena roasting, kan seperti itu. Atau mungkin yang lain. Ketika itu tadi cuma manis aja seperti pada aroma, makanya itu kita ada pilihan nih. Kayak kemanis ini ada sweet aromatic, ada overall sweet, vanilla. Kemudian ini ada ada vanillin, vanilla, brown sugar. Ini pada fase yang lebih lanjut. Seperti saya tadi katakan, di sini saya bisa sampai pada brown sugar. Cuma
Untuk lebih spesifik lagi dari kesan brown sugar di sini kan ada kesan honey, caramelize, terus maple syrup, molasses. Itu ketika kita bisa memecah aroma ataupun rasa dari kopi tersebut. Untuk memunculkan rasa seperti honey, itu kita tidak serta-merta langsung sekali seruput ataupun sekali kita cium aroma itu bakal muncul honey. Begitu ya, kita butuh proses pula. Dan untuk kalau teman-teman mau belajar itu ya sebenarnya sedikit bukan sulit sih, sebenarnya itu mudah. Kita itu hanya misal kita punya madu atau apa, kita coba cium dulu lah madunya itu seperti apa. Meskipun ada banyak sekali kesan-kesan madu di luar sana kayak madu randu, terus ada madu apa itu yang black honey atau apa itu kan ada kan, itu yang dari entah itu daerah Flores lah, daerah dari mana Jawa Barat atau apa, itu kan sebenarnya itu beda-beda. Tapi sebelum di situ kita tahu dulu lah madu itu manisnya seperti apa, aromanya seperti apa, coba kita ingat-ingat dulu lah, itu nanti baru kita ke kopi. Dengan seperti itu nanti ketika kita merasakan aroma ataupun dari rasa dari kopi ini, kita bisa sinkron apakah manisnya itu nanti ke honey apa bukan, seperti itu ya. Semuanya itu butuh proses, tidak langsung gitulah, seperti itu. Nah seperti ini tadi kan saya ke dark coklat. Dark coklat itu di sini ada kesan manis nih, tapi dia kan cenderungnya itu kan lebih pahit. Dalam pikiran saya pun kan di sini agak gelap, dan biasanya pahit kan kecenderungan pasti kan gitu ketika kita istilahkan di warna. Faktornya nanti kan pasti gelap-gelap seperti itu. Oh ternyata pahitnya ini lebih seperti coklat. Coklat itu apa sih kalau di flavor wheel? Cocoa begitu. Dan cocoa ini kan ada apa nih? Dark coklat, ada coklat. Ya untuk cocoanya cuma ada dua di sini, ada dark coklat, ada coklat. Dan ternyata kalau ini dibilang coklat aja itu kan dia kurang pahit gitu loh untuk yang Papua ini. Dan dia lebih mengesankan di dark coklat seperti itu. Terus kayak di flavornya Kenya mungkin yang lebih kenceng nih. Flavor Kenya ini kan saya tulis berries, dengan spesifiknya di sini kan raspberry. Dia artinya kan ketika kita seruput itu kan kesannya itu kan manis buah. Akhirnya kan penunjukannya kan di ranah fruity dulu nih. Nah fruity ini kan untuk masuk ke ranah kedua, di fase kedua ini kan ada berry, ada dried fruit, ada other fruit, ada citrus fruit, kan seperti ini. Mungkin saya balik begini biar tulisannya lebih kelihatan mungkin ya, biar enak dibaca sih gitu. Di fruity ini akhirnya saya lebih memilih di berries. Lah berries ini kan ada beberapa nih, ada blackberry, ada raspberry, ada blueberry, kan seperti itu. Di pikiran saya untuk berries ini itu blackberry, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Blackberry itu kan kesannya itu asamnya lebih menonjol, sedangkan untuk blueberry itu dia itu manis dan asam itu dia itu lebih balance, berbeda dengan raspberry. Kalau untuk raspberry sendiri ini dia itu manisnya yang menonjol dengan karakter asamnya itu sedikit lebih berkurang begitu. Ada satu lagi di sini, ada strawberry. Ternyata ada 4, saya lupa. Untuk strawberry itu biasanya karakternya itu kan dia asam, ada manisnya tapi tipis begitu. Tapi strawberry ini untuk tingkat asamnya itu tidak sekencang seperti asam dari blackberry begitu. Dan biasanya untuk strawberry ini bertekstur, biasanya seperti itu. Itu sedikit penjelasan dari saya untuk menggunakan flavor wheel dari SCA. Kalau menggunakan flavor wheel dari Indonesia, yaitu yang punyanya Seniman, hampir mirip juga sih. Tapi paling nanti kita jelaskan nanti aja ya. Setelah ini kita kan ada bin lagi nih. Ada 3 bin lagi. Ini nanti yang akan kita cupping. Kita akan cupping dulu bin yang ketiga-tiganya itu nanti.
Saya masih belum tahu nih beannya itu nanti apa. Setelah itu nanti kita lanjut ke sini, dan untuk yang terakhir bahas yang dari kantor Coffee Culture juga nanti begitu.